Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini mempersiapkan masa depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya pada hari ini. Hampir semua orang ingin memiliki masa depan yang baik, namun mereka enggan mempersiapkan bagi masa depannya. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seorang ilmuwan yang bernama John Hopkins dari University di Maryland, Amerika Serikat, melakukan penelitian terbaru tentang kelelawar yang mengungkapkan bahwa kelelawar adalah makhluk yang sangat berevolusi, dapat secara akurat memprediksi masa depannya ketika melacak buruannya. Lalu bagaimana manusia ciptaan Allah yang paling sempurna? Apakah Anda merasa stres dan frustasi dalam mengayuh bahtera kehidupan? Namun sayangnya manusia yang menjadi ciptaan Allah yang sempurna malahan sering frustasi karena merasa tidak memiliki masa depan. Sehingga ada dari mereka yang tidak mau melakukan apapun karena merasa masa depannya sudah hilang. Jangan pernah putus harapan. Insting dan naluri Anda lebih hebat daripada kelelawar. Bila kelelawar saja mampu menghitung dengan tepat kemana mangsanya pergi ketika pemburuan di malam hari. Itu sebabnya kita jangan pernah putus pengharapan. Percayalah kepada Tuhan. Kelelawar tidak hanya mengandalkan informasi saja, tapi menggunakan jeda waktu antar setiap panggilan, ekolokasi, dan gema untuk mengetahui seberapa jauh mangsanya berada. Demikian pula dengan kita. Belajarlah, tingkatkan ilmu pengetahuan sedini mungkin agar tidak ketinggalan zaman. Prinsipnya, tidak ada hari sial, semua hari baik adanya. Tuhan selalu menyiapkan hari yang terbaik bagi kita semua. Bersyukurlah sebab Tuhan selalu membimbing dan membawa kita ke jalannya. Maju terus dan sukses selalu. Jika kelelawar saja mempersiapkan masa depannya, bagaimana dengan setiap kita? Masa depan adalah milik orang-orang yang merencanakannya dan mempersiapkannya dengan baik. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47, apapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau yang tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Melakukan persiapan adalah bagian dari iman. Persiapan sangat penting dilakukan dalam setiap perkara kehidupan. Ada persiapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Orang yang selordeh pasti lebih banyak menerima resiko kegagalan ketimbang keberhasilan, sebab mereka tidak mau berbuat persiapan sebagai ancang-ancang dari pengharapan imannya. Apakah rugi jika kita membuat persiapan? Tentunya tidak. Sebab persiapan akan membentuk kita menjadi lebih terampil, lebih disiplin, lebih yakin, lebih rapih, dan teratur dalam segala tindakan dan perbuatan. Persiapan akan membangun pengharapan dan keyakinan. Mengabaikan persiapan akan mengaburkan harapan. Jika kita ingin melihat hasil yang baik, buatlah persiapan yang baik. Semakin baik persiapan, akan semakin baik hasilnya. Persiapan yang baik pasti akan melahirkan hasil yang baik. Jika kita beriman dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, lakukan perbuatan dalam persiapan, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Jangan malu, apalagi rendah diri apabila kita mengalami kegagalan. Jangan takut ejekan, sekalipun kelihatannya persiapan kita tertunda. Maju terus, miliki iman yang besar dengan mental baja. Bersama Tuhan, kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar.
di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan menyalahartikan ayat ini. Pengertian khawatir itu berbeda dengan rencana. Khawatir di sini bukan berarti kita tidak usah memikirkan hari esok. Jangan berpikir masa bodoh untuk hari esok. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Karena itu, rencanakanlah hari esok sekarang juga. Tuhan tidak ingin kita khawatir tentang hari esok. Namun juga, jangan terlalu percaya diri menganggap hari esok dijamin pasti berhasil. Ingatlah, hanya Tuhan yang tahu pasti. Bagi kita, segala sesuatunya adalah samar-samar. Itu sebabnya, sombong tidak boleh. Khawatir dan rendah diri jangan ada dalam hidup kita. Memang masa depan ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Namun tetap ada bagian kita seperti membeli rumah dengan kredit bank, menabung untuk anak-anak sekolah, membuat rencana perjalanan liburan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bersikap masa bodoh akan hari esok. Jangan tinggal di rumah kontrakan seumur hidupmu. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah karena tidak dipersiapkan. Apapun yang kita inginkan, buatlah rancangannya mulai dari hari ini. Masa depan tergantung cara kita mempersiapkannya. Jangan boros dalam keuangan. Jangan menjadi orang yang konsumtif. Sebab Tuhan hanya mempercayakannya kepada orang yang pandai dan bisa dipercaya mengelola keuangannya dengan benar. Jangan hidup serampangan. Tuhan ingin kita disiplin dan teratur, terutama dalam soal uang. Jangan habiskan uang yang dipercayakan seenak udel kita. Jadilah orang yang bijak, layak, dan patut dipercaya. Maka Tuhan akan mempercayakan pada kita harta yang lebih besar dan lebih banyak. Jangan katakan penghasilan saya sedikit, menabung pun tidak ada artinya. Mari belajarlah mulai dari yang sedikit, maka Tuhan akan mempercayakan yang banyak pada kita. Inilah saatnya kita melihat perbedaan antara orang yang kreatif dan orang yang pasif. Orang yang rajin selalu memiliki pandangan yang positif, sedangkan pemalas dalam hal apapun pandangannya selalu negatif. Bagi mereka yang rajin, tentunya dimanapun mereka berada, selalu bisa menciptakan peluang. Jangan pernah merasa mati langkah, apalagi mati pengharapan. Lihatlah, Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang rajin. Rencanakan hari esok, tapi hiduplah untuk hari ini. Ketahuilah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalaninya. Gampang-gampang susah menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Iman mengatakan ya, tapi logika memberontak. Seandainya kita dapat mengingat setiap kejadian di seluruh hidup kita, baik dan buruknya, perilaku kita sebagai orang percaya tentunya akan berbeda. Seringkali Tuhan memberikan pergumulan dan masalah, baik kecil maupun besar. Inilah cara Tuhan untuk memproses dan melatih kita, agar kita memahami untuk menjalani hidup ini. Butuh kerendahan hati dan ketulusan hati. Jalani saja hari demi hari dengan sebaik-baiknya, dan buatlah semuanya itu berarti. Jangan bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan. Ingatlah baik-baik, besok adalah besok. Hari ini adalah hari ini. Jalani saja hidup kita hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sadarilah bahwa selama ini Tuhan telah memelihara kita dengan sempurna. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami mempersiapkan masa depan kami. Dalam perencanaan, kami harus selalu menyertakan Tuhan sambil berserah kepada Tuhan dengan hati yang tulus murni. Sehingga apapun hasilnya, kami harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Kami mau menjalani dengan hati yang tulus murni, jujur dan damai, tidak serabat serobot, tabrak kiri, tabrak kanan, penuh dengan pelanggaran dan penyimpangan. Jadikan kami benar di mata Tuhan dan sesama manusia. Jangan sampai melalui perilaku kami, nama Tuhan akan dicela. Ajar kami agar bersabar dalam kairosnya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.